Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Heri Setiawan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Program Studi PGSD Universitas Mataram. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Safira Alawiyah, NIM E1E019308, kelas 5I reguler pagi, nomor absensi 01. Tujuan saya dalam pembuatan video ini untuk memenuhi ujian tengah semester pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SD. Sebagai ujian tengah semester, saya diajak untuk mengklarifikasi dan mengkonfirmasi pemahaman saya selama 8 pertemuan awal perkuliahan, dan ada pun beberapa uraian soal ujian tengah semester pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia SD yang disediakan oleh dosen pengampu untuk saya jawab dan jelaskan nantinya. Beberapa soal diantaranya, yang pertama, sebutkan dan jelaskan konsep belajar dan pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam belajar dan pembelajaran bahasa, terdapat 3 tipe belajar, yaitu yang pertama, belajar bahasa. Belajar bahasa adalah belajar komunikasi. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pelajar dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulis. Kemudian yang kedua, belajar melalui bahasa. Belajar melalui bahasa adalah pembelajaran bahasa mengacu pada perilaku dan proses berpikir yang digunakan oleh siswa yang mempengaruhi apa yang dipelajari, termasuk mengingat dan metakognitif. Yang ketiga, belajar tentang bahasa. Belajar tentang bahasa adalah siswa belajar berkomunikasi dengan baik dan benar. Untuk soal yang kedua, yaitu prinsip pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam konteks pembelajaran bahasa, terdapat beberapa prinsip pembelajaran bahasa yang ditetapkan dalam kurikulum 2013, diantaranya yang pertama, dari peserta didik tahu menuju peserta didik mencari tahu. Nah, maksudnya di sini pembelajaran mendorong siswa menjadi pembelajar aktif atau menjadi pelajar aktif. Pada awal pembelajaran, guru tidak berusaha untuk memberitahu siswa. Karena itu, materi pembelajaran tidak disajikan dalam bentuk final. Pada awal pembelajaran, guru membangkitkan rasa ingin tahu siswa terhadap sesuatu fenomena atau fakta, lalu mereka merumuskan ketidaktahuannya dalam bentuk pertanyaan. Jika biasanya kegiatan pembelajaran dimulai dengan penyampaian informasi dari guru sebagai sumber belajar, maka dalam pelaksanaan kurikulum 2013, kegiatan inti dimulai dengan siswa mengamati fenomena atau fakta tertentu. Oleh karena itu, guru selalu memulai atau menyajikan alat bantu pembelajaran untuk mengembangkan rasa ingin tahu siswa, dan dengan alat bantu ini guru membangkitkan rasa ingin tahu siswa dengan bertanya. Kemudian yang kedua, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Maksudnya adalah pembelajaran berbasis sistem lingkungan. Dalam kegiatan pembelajaran membuka peluang kepada siswa belajar seperti informasi dari buku, koran, majalah, referensi, dari perpustakaan yang telah disiapkan, dan sebagainya. Pada metode proyek pemecahan masalah atau inquiry, siswa dapat memanfaatkan sumber belajar di luar kelas. Dianjurkan pula untuk materi tertentu, siswa memanfaatkan sumber belajar di sekitar lingkungan masyarakat. Tentu, dengan pendekatan ini, pembelajaran tidak cukup dengan pelaksanaan tatap muka dalam kelas. Kemudian yang ketiga, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Mata pelajaran dalam pelaksanaan kurikulum 2013 menjadi komponen sistem yang terpadu. Semua materi pelajaran perlu diletakkan dalam sistem yang terpadu untuk menghasilkan kompetensi lulusan. Oleh karena itu, guru perlu merancang pembelajaran bersama-sama, menentukan karya siswa bersama-sama, serta menentukan karya utama pada tiap mata pelajaran bersama-sama, agar beban siswa dapat diatur sehingga tugas yang banyak, aktivitas yang banyak, serta penggunaan waktu yang banyak tidak menjadi beban belajar berlebih yang kontraproduktif terhadap perkembangan siswa. Dan yang terakhir, dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Di sini, siswa belajar menerima
kebenaran tidak tunggal. Siswa melihat awan yang sama di sebuah kabupaten. Mereka akan melihat dari tempatnya berpijak. Jika ada sejumlah siswa yang melukiskan awan pada jam yang sama dari tempat yang berjauhan, mereka akan melukiskannya berbeda-beda. Semua benar-benar tentang awan itu, benar-benar menjadi beragam. Nah, itu yang dimaksud atau contoh dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Kemudian untuk soal yang ketiga, pendekatan metode dan strategi pembelajaran bahasa Indonesia SD. Salah satu pendekatan pembelajaran bahasa yaitu pendekatan kontekstual, di mana guru diharapkan dapat mengajak siswa belajar sesuai konteks. Pembelajaran diarahkan untuk mengaitkan materi pembelajaran guna memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pendekatan kontekstual terdapat beberapa komponen, di antaranya yang pertama, menemukan atau biasa disebut inquiry. Apa komponen ini, bagaimana bentuk pelaksanaannya, serta apa urgensi komponen menemukan sehingga perlu dibiasakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Baik, saya akan menjawab. Komponen menemukan merupakan kegiatan inti CTL atau Cooperative Teaching and Learning. Kegiatan ini diawali dari pengamatan terhadap fenomena, dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan bermakna untuk menghasilkan temuan yang diperoleh sendiri oleh siswa. Dengan demikian, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa tidak dari hasil mengingat seperangkat fakta, tetapi hasil menemukan sendiri dari fakta yang dihadapinya. Langkah-langkah kegiatan inquiry yaitu merumuskan masalah, mengamati atau melakukan observasi, menganalisis, dan menyajikan hasil dalam tulisan, gambar, laporan, harga tabel, dan lain sebagainya. Mengkomunikasikan atau oleh karena itu siswa perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah serta menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya. Kemudian yang kedua, pemodelan atau biasa disebut modeling. Apa makna komponen ini, bagaimana bentuk pelaksanaannya, apa urgensi komponen pemodelan sehingga perlu dilaksanakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Baik, saya akan menjawab. Komponen pendekatan CTL atau Cooperative Teaching and Learning ini menyarankan bahwa pembelajaran keterampilan dan pengetahuan tertentu diikuti dengan model yang bisa ditiru siswa. Model yang dimaksud ini bisa berupa hasil karya, mempertontonkan suatu penampilan. Cara pembelajaran semacam ini akan lebih cepat dipahami siswa daripada hanya bercerita atau memberikan penjelasan kepada siswa tanpa dibiasakan bercerita atau memberikan penjelasan kepada siswa dengan mempertunjukkan modelnya atau contohnya. Dan oleh karena itu siswa perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah atau menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya. Dan yang ketiga, refleksi atau biasa disebut dengan reflection. Apa makna komponen ini, bagaimana bentuk pelaksanaannya, serta apa urgensi komponen refleksi sehingga perlu dilaksanakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Baik, saya akan menjawab. Komponen pendekatan komponen yang merupakan bagian terpenting dari pembelajaran dengan pendekatan CTL, Cooperative Teaching and Learning, adalah perenungan kembali atas pengetahuan yang baru dipelajari. Dengan demikian, apa yang baru saja dipelajari, menelaah dan merespon semua kejadian, aktivitas atau pengalaman yang terjadi dalam pembelajaran, bahkan memberikan masukan dari pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Kesadaran semacam ini penting ditanamkan kepada siswa agar ia bersikap terbuka terhadap pengetahuan baru. Baik, kemudian untuk soal yang terakhir yaitu IPK dan tujuan pembelajaran.
dalam perancangan pembelajaran, indikator penyampaian kompetensi dan tujuan pembelajaran merupakan komponen penting. Keduanya merupakan bentuk perincian dari kompetensi dasar sebagai tujuan utama pembelajaran setiap jenjang kelas di SD. Kemudian pertanyaannya, jawablah pertanyaan berikut guna memetakan pemahaman Anda terkait IPK tujuan pembelajaran. Untuk soal yang pertama, dalam tabel kata kerja operasional atau biasa disebut dengan KKO, kelompok mana yang termasuk low order thinking skills atau LOTS dan high order thinking atau high order thinking skill atau HOTS. Jadi untuk yang pertama, low order thinking skill atau biasa disebut dengan LOTS atau dalam bahasa Indonesianya keterampilan berpikir tingkat rendah, merupakan suatu proses berpikir yang mengandalkan kemampuan mengingat, memahami, dan kemampuan menerapkan dalam memecahkan suatu masalah. Dalam KKO ranah kognitif yang termasuk ke dalam LOTS, yaitu mengingat C1, memahami C2, dan menerapkan C3. Dan kemudian untuk HOTS atau high order thinking skill merupakan yaitu peserta didik mencapai berbagai kompetensi dengan penerapan HOTS atau keterampilan berpikir tingkat tinggi tersebut, yaitu siswa berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Dan pada KKO yang termasuk ke dalam komponen HOTS atau high order thinking skill, yaitu menganalisis C4, mengevaluasi C5, dan mengkreasi atau mencipta C6. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, dalam penulisan tujuan pembelajaran yang baik terdapat komponen A, B, C, dan D, yang dimana A merupakan audiens, yaitu pendengar atau peserta. Nah, yang dimana A merupakan audiens, yakni pendengar atau peserta. Yang dimaksud audiens dalam tujuan pembelajaran ini adalah peserta didik. Yang berperan sebagai subjek dan objek dalam pembelajaran. Maka dari itu, ketika merumuskan tujuan pembelajaran, tempatkan peserta didik sebagai subjek sekaligus objek yang diharapkan. Contohnya, peserta didik dapat. Untuk yang kedua, B, behavior. Behavior adalah kemampuan yang diharapkan tercapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Penulisan behavior dalam tujuan pembelajaran biasanya ditulis dalam bentuk kata kerja, misalnya menyusun, menyajikan, menyebutkan, menjelaskan, menyimak, dan sebagainya. Contohnya, mendeskripsikan pengertian dinamika, menyusun dan menyajikan hasil telaah tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, yang ketiga, C, condition, adalah keadaan atau kondisi yang terjadi dalam proses pembelajaran. Dalam perumusannya, condition memuat aktivitas yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk memperoleh perubahan perilaku yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Contohnya, melalui penggunaan model inquiry. Nah, yang terakhir atau degree adalah sebuah tindakan pencapaian peserta didik yang diharapkan setelah mengikuti serangkaian proses pembelajaran. Tingkatan ini bergantung pada bobot minimal dari materi yang disampaikan, contohnya dengan benar dan sebagainya. Dan biasanya degree ini tidak selalu ditempatkan pada akhir kalimat, bisa di awal, bisa di tengah. Kemudian untuk soal yang terakhir, perhatikan beberapa tujuan pembelajaran berikut. Di sini terdapat dua tujuan pembelajaran yang dimana dua tujuan pembelajaran ini saya ditugaskan untuk menganalisis bagian mana yang kurang tepat atau tidak terdapat komponen-komponen ABCD seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, untuk yang pertama, untuk tujuan pertama dituliskan seperti ini. Melalui pemutaran video pembelajaran, siswa dapat membacakan puisi karya pribadi. Nah, menurut saya untuk tujuan yang pertama ini muatan komponennya sudah lengkap, yang dimana melalui pemutaran video pembelajaran merupakan
C yang dimana itu merupakan condition, dan siswa merupakan audience dapat membacakan merupakan behavior, dan puisi karya pribadi merupakan degree. Jadi untuk tujuan pembelajaran yang pertama ini, komponen-komponen ABCD-nya sudah lengkap atau sudah memenuhi. Dan untuk yang kedua, siswa dapat membuat puisi karya ilmiah. Dan menurut saya untuk tujuan kedua ini, untuk komponen C tidak termuat di dalamnya. Kalimat yang benar dan yang seharusnya disusun secara sistematis dan memenuhi komponen A, B, C, D, yakni dengan membaca teks bacaan, siswa dapat membuat puisi karya pribadi yang dimana dengan membaca teks bacaan merupakan C condition, siswa merupakan audience, dapat membuat merupakan behavior, dan puisi karya pribadi merupakan degree. Dan mungkin itu saja jawaban untuk soal-soal UTS atau ujian tengah semester pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia SD yang telah saya paparkan. Dan untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.